Halo sahabat, bagaimana kabar hari ini? Kami doakan selalu dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu mengenai seorang raja yang bernama Musa I dari Mali. Di mana raja ini terkenal akan kedermawanannya yang membuat ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Namun, karena kebaikannya itu justru mengakibatkan konflik berkepanjangan. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita bahas. Sebelum ke topik pembahasan, kalau ditanya siapakah orang terkaya saat ini, pasti di antara kita mungkin berpikir bahwa orang itu ialah seperti Bill Gates, Jeff Bezos, atau bahkan Elon Musk. Namun, perlu diketahui kekayaan mereka semua masih kalah banyak dibandingkan dengan seorang raja atau mansa dari Afrika yang bernama Musa atau Musa I. Dari beberapa sumber yang telah kami dapatkan, kekayaan mansa Musa yang dapat dihitung ialah mencapai 5-7 triliun rupiah. Oh my god! Wow! Menurut silsilah Kekaisaran Mali, Musa merupakan mansa yang ke-10 dari kekaisaran. Uniknya, Musa ditunjuk sebagai raja bukan karena garis keturunan dari raja sebelumnya, melainkan karena ditunjuk secara langsung. Ia ditunjuk menjadi mansa setelah mansa sebelumnya yaitu Abu Bakar II yang hendak melakukan pelayaran ke ujung Samudra Atlantik guna mencari peta baru, dikabarkan menghilang. Sebelum dinyatakan menghilang, awalnya tim ekspedisi dari Abu Bakar II masih sempat memberikan kabar mengenai laporan penjelajahan mereka tiap beberapa waktu. Namun, suatu ketika, kabar atau laporan dari tim ekspedisi tidak kunjung datang seperti biasanya. Karena menyadari ada suatu hal yang janggal dari tim ekspedisi mansa Abu Bakar II, Kaisar Mali pun saat itu segera mengirim tim ekspedisi yang berjumlah banyak untuk mencari rombongan kapal penjelajah dari mansa Abu Bakar II. Tetapi, setelah pencarian panjang, hasilnya nihil. Karena hal ini, Musa I yang sebelumnya telah diberi amanah dari Abu Bakar II secara resmi menjadi mansa di Kekaisaran Mali. Kemudian, ketika puncak kepemimpinan Kekaisaran Mali berada di tangan Musa I, Kekaisaran Mali yang wilayahnya saat ini berada di Afrika Barat menunjukkan kejayaannya. Hal ini bisa terjadi karena kebijakan mansa Musa yang sangat bagus dalam memanfaatkan kondisi dunia saat itu, dan kebijakan fokus produksi bahan baku seperti halnya emas dan garam, yang dimana itu merupakan sumber daya utama dari Kekaisaran Mali. Perlu diketahui, harga garam pada masa itu bisa dibilang cukup tinggi di pasaran dunia, yang dimana hal ini menjadikan Kekaisaran Mali mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Berikut, dengan emasnya merupakan primadona dunia yang dijadikan mata uang. Karena produksi yang cukup banyak, dipercaya Kekaisaran Mali saat itu berhasil menyalurkan setengah emas dan garam dunia. Kejayaan Kekaisaran Mali ketika itu juga tidak lepas dari pengaruh krisis perak dan emas di Eropa yang diikuti dengan tanda-tanda pandemi yang diberi nama Maut Hitam. Berikut, dengan maraknya perang saudara di kerajaan-kerajaan Eropa yang menjadikan Eropa bukan lagi wilayah yang pas untuk dijadikan tempat berdagang. Selain mendapatkan hasil dari emas dan garam, karena letak Kekaisaran Mali yang berada di jalur Laut Tengah, menjadikan Mali salah satu wilayah rute perdagangan untuk menuju ke Sahara sebelum ke wilayah Timur Tengah yang cukup sibuk. Yang dimana karena faktor-faktor itulah, mansa Musa sangat maksimalkannya hingga menjadikan Kekaisaran Mali berjaya dan kaya raya. Selain faktor sumber daya dan letak strategis, kekayaan mansa Musa juga didapatkan dari penaklukan di sekitaran wilayahnya. Menurut beberapa sumber, saat mansa Musa melakukan penaklukan, dipercaya beberapa kemenangan-kemenangan yang didapatkan itu dikarenakan mereka memutuskan untuk sukarela mau tunduk dengan mansa Musa. Tentu saja, dengan alasan mereka ingin hidup penuh kemewahan seperti wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh Musa. Mansa Musa pun bisa dibilang juga merupakan muslim yang taat. Ia dengan kekayaannya itu banyak membangun tempat-tempat ibadah guna memperkuat fondasi agama di wilayah kekuasaannya. Bahkan, tidak tanggung-tanggung ia membayar cukup mahal seorang arsitek dari Granada yang ketika itu cukup terkenal untuk membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Agung Jinguereber yang cukup megah pada masanya. Masjid itu pun sampai sekarang masih berdiri kokoh, yang dimana masjid itu dijadikan salah satu jejak peninggalan mansa Musa di Mali. Selain masjid, mansa Musa juga banyak membangun tempat-tempat menuntut ilmu seperti perpustakaan dan universitas yang diberi nama Sankore, di mana hingga saat ini perpustakaan dan universitasnya masih terjaga dan dapat kita jumpai di daerah Timbuktu, Mali. Seperti masjid agungnya, universitas ini pun juga menjadi salah satu bukti jejak kejayaan Kekaisaran Mali di tangan mansa Musa.
Ketika masyarakat di Mali sudah mulai makmur, begitupun dengan kemerataan sosial yang sudah dapat dikendalikan, sehingga penduduk miskin semakin jarang, Mansa Musa pun berinisiatif untuk melakukan perjalanan rohani yang cukup melelahkan pada masanya, di mana nama perjalanan rohani itu adalah haji. Perlu diketahui, Mansa Musa berangkat haji pada tahun 1324, di mana ketika Musa melakukan perjalanan ini, dunia pun mulai mengakui kedaulatan dan kekayaan dari kekaisaran yang bernama Mali. Perjalanan Musa ke wilayah Mekah bisa dibilang merupakan peristiwa yang sangat besar di dunia. Bukan main-main, saat perjalanan menuju Mekah, dipercaya Musa membawa 60.000 orang yang terdiri dari pejabat, tentara hingga budaknya. Serta, Musa tidak lupa membawa bongkahan emas yang cukup banyak dalam perjalanannya itu. Emas-emas yang dibawa itu tujuannya tidak lain untuk dibagikan ke orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan saat berada di wilayah yang ia kunjungi. Bahkan, hewan-hewan yang membawa bongkahan emas itu juga ikut diberikan perhiasan emas. Semua hal ini dilakukan oleh Musa tidak lain ialah untuk memperkenalkan dirinya sebagai Mansa Musa, juga memperkenalkan Kekaisaran Mali ke penjuru dunia. Saat Musa dan rombongannya telah sampai di Mesir, dipercaya Musa memberikan sekitar 200 kg emas untuk diberikan Raja Mesir ketika itu yang bernama Nasir ad-Din Muhammad. Tujuan pemberian emas itu ialah sebagai tanda salam perdamaian darinya. Karena telah mendapatkan emas yang berjumlah besar, Raja Mesir ketika itu dengan senang hati menyambut kedatangan Mansa Musa beserta rombongannya. Kemudian, Musa dan rombongannya pun saat itu menginap di Kairo selama 3 bulan, sebelum akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mereka kembali menuju Mekah. Selama 3 bulan di Kairo, tidak lupa Musa membagi-bagikan serbuk emas ke masyarakat sekitar dan membeli banyak sekali souvenir, terutama yang tidak ada di Mali. Kebaikan Mansa Musa ini pun sangat dikagumi oleh masyarakat Mesir ketika itu, yang seketika membuat Kairo menjadi kota yang sangat kaya akan emas dari Mali. Setelah Musa selama 3 bulan di Mesir, yang tujuan utamanya ialah untuk bertukar ilmu dan budaya di Kairo yang peradabannya cukup maju, ia dan rombongannya pun kembali melanjutkan perjalanan utamanya, yaitu ke wilayah Mekah untuk beribadah haji. Singkat cerita, setelah Musa dan rombongannya telah mencapai wilayah Mekah, seperti halnya di Mesir, Musa pun tidak lupa membagi-bagikan emas yang ia bawa ke warga sekitar yang membutuhkan. Setelah Musa menyelesaikan ibadah haji dan melakukan perjalanan pulang, Musa bisa dikatakan lebih merasakan pencerahan pada imannya. Dalam perjalanan pulang, Musa yang merasa puas itu, selain membagikan emas, juga mulai membangun masjid di wilayah di mana ia singgah dalam perjalanan pulangnya itu. Di mana tujuan ia melakukan hal ini adalah untuk menyebarkan kenyamanan umat Islam dalam menjalankan ibadahnya. Masjid yang berhasil Mansa Musa bangun dalam perjalanan pulangnya, sebut saja seperti masjid di Dukure, Gundam, Dire, Wangko, dan Bako. Bahkan, sebagian masjid yang Musa bangun pun masih berdiri hingga saat ini. Perlu diketahui, bukan hanya membangun masjid, Musa pun juga mencari orang-orang berilmu untuk bisa mengajar di Kekaisaran Mali guna meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di Kekaisaran. Anak-anakku, ayo, jangan mager. Bahkan, Mansa Musa pun berani membayar mahal untuk orang-orang yang berilmu atau profesor yang bersedia mengajarkan ilmunya di Mali. Di mana, akibat apa yang dilakukan Musa ini, menjadikan Kekaisaran Mali menjadi kekaisaran yang peradabannya paling maju di Afrika pada masanya. Hingga akhirnya, pada tahun 1337, di usianya yang kira-kira mencapai 57 tahun, Mansa Musa dikabarkan meninggal dunia, di mana penyebab kematiannya masih menjadi sebuah misteri hingga saat ini. Musa tercatat memimpin Kekaisaran Mali sejak tahun 1312 hingga 1337 atau selama 25 tahun. Setelah kematian Mansa Musa, Mansa Kekaisaran Mali secara otomatis diberikan kepada anaknya, yaitu Magan I. Magan I yang merupakan pengganti sah Mansa Musa, bisa dibilang kurang kuat untuk mempertahankan keutuhan dari Kekaisaran Mali. Banyak wilayah-wilayah yang sebelumnya telah dikuasai Kekaisaran Mali memutuskan untuk memberontak dan melepaskan diri dari Mali. Pemberontakan itu pun menyebar dengan cepat ke penjuru wilayah Kekaisaran yang masih dalam masa transisi. Singkat cerita, akibat maraknya pemberontakan yang menyebabkan kemunduran Kekaisaran ini, pada tahun 1610, Kekaisaran Mali resmi dibubarkan.
Namun, menurut para ahli sejarah, akibat dari kebaikan Mansa Musa yang suka membagikan emas, khususnya saat perjalanan menuju Mekah, membuat kerajaan terutama di Mesir dan Arab mengalami kerugian. Hal ini disebabkan terjadinya inflasi emas yang cukup tinggi, di mana harga barang-barang di pasaran menjadi tidak terkendali akibat penumpukan emas yang sangat banyak dari masyarakat yang telah banyak menimbun. Diduga, semua ini disebabkan Mansa Musa yang membagikan emas terlalu banyak dan bisa dibilang secara cuma-cuma. Di mana inilah yang menyebabkan harga-harga barang menjadi cukup tinggi. Padahal, barang-barang tersebut tidaklah langka. Atau bisa diartikan, emas bukan lagi barang berharga seperti sebelumnya. Karena hal ini, dipercaya pihak kerajaan perlu waktu 10 tahun untuk dapat menstabilkannya. Perlu diketahui, dalam kasus ini, sebenarnya para bawahan Musa sudah berkali-kali mengingatkannya akan dampak yang terjadi jika Musa terus-menerus memberikan emas secara berlebihan. Karena, menurut mereka, lebih baik memberikan emas kepada pemerintahan di sana guna membangun sebuah proyek tertentu untuk memutar roda perekonomian rakyatnya, dibandingkan memberi emas yang bisa dikatakan dengan cara yang cuma-cuma. Apalagi, emas-emas itu diberikan kepada pedagang di mana para pedagang itu secara berlebihan dengan sengaja menaikkan harga barang mereka. Walau bagaimanapun, di luar permasalahan itu semua, harus kita akui bahwa Mansa Musa adalah orang yang taat beragama dan sangat suka bersedekah. Tujuan pemberiannya itu pun bukan untuk memamerkan apa yang ia miliki yang sekarang biasa disebut flexing. Tujuan Mansa Musa memamerkan dan memberikan harta-hartanya ialah untuk memperkenalkan Kekaisaran Mali dari Afrika ke wilayah yang telah ia kunjungi. Selain untuk memperkenalkan Kekaisaran Mali, Musa pun juga ingin menjalin hubungan persaudaraan di antara sesama kerajaan yang telah ia kunjungi guna menjalin kerjasama, khususnya dalam hal pendidikan. Mansa Musa sadar bahwa walau Kekaisaran Mali sangat kaya, namun pendidikan di sana sangatlah tertinggal jika dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain, terutama yang berada di luar Afrika. Tujuan utama Musa melakukan kerjasama dalam hal pendidikan ini ialah karena ia tahu bahwa kunci dalam kejayaan sebuah kekaisaran salah satunya ialah melalui pendidikan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, akibat terlalu dermawannya Musa, beberapa wilayah justru mengalami inflasi. Namun, benarkah demikian? Benarkah masalah ini muncul karena murni emas yang diberikan oleh Musa? Menurut pengamatan kami, dari sudut pandang yang berbeda, penyebab krisis atau inflasi di wilayah yang diberikan emas berlimpah oleh Musa, faktor utamanya bukanlah karena pemberian emas oleh Musa. Karena, jika benar karena emas-emas itu, lalu yang menjadi pertanyaan dasarnya ialah, bagaimana dengan Kekaisaran Mali yang kaya akan emas? Apakah di sana juga terjadi inflasi? Jawabannya adalah tidak. Justru warga-warga di sana terlihat cukup makmur, terutama di bawah kepemimpinan Mansa Musa. Wah, kaget. Kaget. Oleh sebab itu, menurut kami, penyebab utamanya bukanlah karena kedermawanan dari Mansa Musa, melainkan dari pemerintah kerajaan, khususnya di Mesir dan Arab, juga kesalahan para pedagang dan pemasok barang. Khusus para pedagang dan pemasok, menurut sumber yang kami dapat, mereka seolah-olah tidak mau atau tidak bisa menurunkan harga barang dagangan mereka. Bahkan, setelah rombongan dari Kekaisaran Mali telah pergi dari sana. Sedangkan untuk pemerintah kerajaan, mereka tidak bisa dengan tegas mengatur harga barang di pasaran. Sehingga, para warga atau pendatang khususnya yang tidak kebagian rezeki dari Mansa Musa merasa kewalahan dan kesulitan membeli barang yang harganya cukup mahal. Info unik yang pertama, perlu diketahui, wilayah Kekaisaran Mali merupakan wilayah yang cukup kecil untuk seukuran kekaisaran yang kaya raya di Afrika. Hal inilah salah satunya yang membuat banyak orang-orang khususnya di luar Afrika jarang yang mengetahui tentang keberadaan kekaisaran ini. Mansa Musa yang sadar akan kekurangan ini pun berinisiatif untuk mengenalkan Kekaisaran Mali dengan cara salah satunya ialah dengan memberikan banyak hadiah berupa emas ke wilayah-wilayah yang akan dilaluinya ketika perjalanan ke Mekah yang ramai penduduk, di mana cara ini bisa dibilang cukup efektif. Info unik yang kedua, Mansa Musa merupakan salah satu raja yang berhasil melakukan urbanisasi pada masanya. Karena ia berhasil mengubah ibu kota Mali yaitu Timbuktu menjadi pusat budaya dan pembelajaran.
Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Masjid Agung yang diberi nama Jingwe Reber dan Universitas Timbuktu, di mana Musa tidak tanggung-tanggung mendatangkan banyak dosen ahli untuk mengajar di universitas itu dari luar kerajaannya, yang kebanyakan mereka didapatkan Musa dari perjalanan rohani ke Mekah. Info unik yang ketiga, salah satu dorongan Mansa Musa yang akhirnya memutuskan untuk melakukan ibadah haji adalah karena ia tidak sengaja membunuh ibunya yang bernama Nana Kankan, di mana penyesalan inilah yang mendorong ia kemudian melakukan perjalanan haji, juga mulai banyak bersedekah hingga rajin berpuasa. Info unik yang keempat, dikabarkan saat rombongan Musa singgah di Mesir dan Arab, banyak para pendatang dari luar kota hingga luar negeri berbondong-bondong untuk mendapatkan emas dari Mansa Musa. Perlu diketahui, emas yang diberikan Musa adalah emas pribadi miliknya, bukan milik Kekaisaran Mali. Dan info unik yang terakhir, yaitu yang kelima, seperti yang sudah kami singgung di awal-awal video, kekayaan pribadi Mansa Musa yang bisa dihitung ialah sekitar 5-7 ribu triliun rupiah. Lalu, berapa harta yang tidak bisa dihitung? Jawabannya pasti sangat banyak. Mungkin satu-satunya orang atau keluarga di zaman sekarang yang mampu menandingi kekayaan Mansa Musa ialah keluarga Rothschild. Perlu diketahui, keluarga Rothschild tercatat memiliki kekayaan sekitar 130 ribu triliun rupiah. Oh my God! Pelajaran yang dapat bisa kita ambil dari kisah Mansa Musa yang merupakan pemimpin muslim terkaya pada masanya itu adalah jangan lupa untuk tetap berbuat baik pada orang di sekitar. Jangan pernah lupakan sedekah, walau itu hanya dari perkataan yang baik. Nabi pun menganjurkan kita semua untuk bisa bersedekah setiap harinya. Jika tidak bisa dengan harta, apalagi jika sebanyak Mansa Musa, maka dengan sapaan yang baik atau dengan perilaku yang baik, hal itu bisa dijadikan sedekah yang kelak akan menolong kita di akhirat. Bagaimana? Ada tambahan? Silahkan like dan share jika kalian menyukai pembahasan kami, atau jika ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi untuk dapat membantu kami dalam mengembangkan channel ini. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Kalau ditanya kenapa sih juga bingung Mbak, jujur Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Astagfirullah. Baik.